じゃあ、こんばんは、皆さん。こんばんは。こんばんは。OK。MSK ジャパニーズクラスで頑張って日本語を勉強していきましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。じゃあ、よろしく。よろしく。よろしく。よろしく。じゃあ今日のテーマはBumpo.第2課のBumpoです。Jadi materi hari ini adalah tata bahasa bab 2. Oke, seperti biasa, lupaan. Ya, bagi kalian nonton di YouTube, jangan lupa like, share, komen kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya supaya kalian mendapat video terbaru, notifikasi video terbaru dari kita. Oke, lanjut. Kita masuk yang bab 2 ya. Nah, jadi sebenarnya ini sama materinya sama yang semalam kita pelajari. Yang di Kotoba itu, Kore, Sore, Are. Sebenarnya itu juga yang dibahas di bab ini. Semalam kan cuma sekilas saja ya, nggak ada contoh. Nah, ini kita pakai contoh-contohnya. Oke, kita masuk yang sub Shitsure Shipma Sensei, konbanwa. Iya, konbanwa. Ada apa? Mau nanya? Ada mau nanya, Bang Edi? Nanti kalau diminta kakek. Kalau nggak ada. Kita lanjut yang sub materi yang pertama ya. Yaitu adalah sore. Itu yang suaranya agak bising bisa dimatikan dulu. Nggak terganggu. Halo. Bisa dimute. Nah, jadi nah jadi yang pertama itu Kore Sore Are ya. Kalau biasa itu kayak di WKWK Japan itu namanya materi koso ado. Itu namanya materi koso ado. Nah, jadi koso ado itu yang kayak aku jelasin kemarin, itu dia singkatan koso ado. Ko itu ya yang kore, sore, kore, kochira, koko, kono gitu ya. Itu ko. Kan koso ado tuh ada 4 ya. Ko. Baru so. So itu berarti sore, sono, soko, sochira gitu. Nah, terus a kan koso a. A berarti are, ano, achira, terus achira, asoko. Nah, gitu. Terus yang terakhir tuh do. Do itu dia yang kalimat tanyanya dore, dono, docira, doko. Nah, gitu. Jadi nama materinya kosoado. Cuman di bab 2 ini kita belajar dua dulu, yang akhiran re sama akhiran no. Oke, yang pertama itu adalah akhiran yang re ya. Kore, sore, are. Yang do-nya itu nanti dipelajari. Nah, jadi kalau kore, sore, are ini itu dia adalah kata tunjuk kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kayak itu, ini gitu. Nah, itu kan arti dari Kore Sore Are kan kita pelajari semalam ya di tata bahasa di kosakata bab 2. Nah, jadi Kore itu artinya ini, sore artinya itu, cuman dia yang jauh dari lawan bicara. Kalau sore jauh dari lawan bicara, kalau are jauh dari keduanya, baik lawan bicara maupun si pembicara gitu kan semalam. Nah, jadi penjelasan di sini adalah Kore Sore Are menunjukkan benda dan berfungsi sebagai kata benda. Nah, jadi kalau yang Kore Sore Are ini juga bisa menjadi kata benda. Maksudnya mungkin ke topik gitu ya. Kayak Korewa, Sorewa, Arewa. Jadi bisa menjadi topik awal gitu. Nah, kalau topik kan dia pasti biasa berbentuk benda gitu. Makanya bisa juga jadi kata benda. Kemudian menunjukkan benda gitu. Jadi memang fungsi utama pada bumpo ini atau kata ini adalah untuk menunjukkan benda gitu. Nah, nanti beda sama yang konosono ya. Kalau ini dia cuma menunjukkan aja. Kita masuk ke contoh dulu. Sorewa jiso desu ka. Oke, biasa aku dulu kalian baca ya, ini kok kalian baca. Oke deh, yang pertama aku dulu yang baca, yang kedua kalian yang baca ya. Yang pertama itu adalah Sorewa jiso desu ka? Nanya ya. Sorewa jiso desu ka? Apakah ini kamus dan ini tipe dong? Sore itu ya artinya. Jadi ini salah kayaknya bukunya. Harusnya ini artinya itu. Nah, jadi kalau kita pakai sorenya berarti artinya apakah itu kamus gitu ya. Apakah itu kamus? Nah, jadi sorenya itu hanya menunjukkan benda tersebut. Misalnya kita sambil ini nih jisonya ya, kamusnya misalnya. Misalnya gimana? Nih misalnya kamus nih. Nah, kan pakai sore kan. Sore itu kan berarti harus jauh dari pembicara. Gitu. Dia deket si lawan bicara. Misalnya aku yang lawan bicaranya. Temen aku di sana. Terus temen aku di satu nunjuk. Sorewa gitu ya. Dia nunjuk ya dari sebelah sana dan nunjuk kemari karena aku lawan bicaranya. Sorewa jiso desu ka? Gitu.
Kalau dia pakai kore kan harusnya aku yang ngomong, aku nunjuknya gini gitu kan. Kore wa jisho desu ka gitu. Nah, kalau ini itu dia karena jauh dari si pembicara dan aku yang sebagai teman bicaranya itu jauh dari dia gitu kan. Makanya dia nunjuk gitu. Sore wa jisho desu ka? Gitu. Apakah itu kamus? Ini yang artinya tipu ya. Kayaknya salah nih, salah tulis, salah ketik. Jadi artinya ada itu. Apakah itu kamus gitu. Oke, coba yang contoh kedua cara bacanya gimana? Korewa no Korewa dare no kasa desu ka? Oke. Kore wa dare no kasa desu ka? Oke, kore wa dare no kasa desu ka? Ini payung milik siapa? Atau payung siapa? Ini, ntar ini bisa nggak di ini? Oh bisa. Nah di sini. Ini ya, kore itu artinya ini kan. Ini payung milik siapa? Gitu. Ya kemarin karena ada kata tanya, kemudian ada bentuk kalimat tanya, maka yang ini nggak diartikan langsung ke sini. Kore wa kasa dari no kasa desu ka? Jadi ini payung milik siapa? Miliknya bisa dihilangin ya. Ini payung siapa gitu juga boleh. Ini payung siapa gitu. Jadi dia itu hanya menunjuk bendanya, nggak menjelaskan. Kalau nanti nulis bakal menjelaskan benda, nanti kita pelajari lagi. Jadi kalau misalnya ini yang bumpo ini di submateri ini dia cuma menunjuk benda. Sore wa kasa desu ka gitu. Sore wa, kore wa. Kalau kore berarti aku yang megang ya. Nggak ada payung pula. Oh ada. Oke. Nih. Kore wa gini ya, sambil aku megang atau misalnya deket di bawah aku gitu ya. Berarti aku nunjuk deket lah gitu ya. Biasa ke bawah atau gini gitu. Karena dekat sama kita ya. Kore wa dare no kasa desu ka? Ini payung siapa gitu ya. Ini payung siapa. Nah, jadi pokok utama pembahasannya adalah yang kore, yang menunjuknya ini. Jangan kita bahas yang dare no kasa itu nanti bahasnya. Kita fokus ke yang korenya aja. Kore wa gitu. Jadi sambil menunjuk, sambil kita itu bilang nunjuk ke bendanya sambil bilang sambil mengucapkan bendanya gitu ya. Kore wa dare no kasa desu ka gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang kore, sore dan are. Shitsumo ga arimasu ka? Udah Hai, paham belum? Karimasu ka? warimasu. Oke, yang lain udah paham belum? Kalau belum paham, ya biar kita jelaskan lagi ulang. Atau kita buat lagi tambahan contohnya kalau misalnya belum paham. Kalau udah paham, biar kita lanjut. Karimasu ka? Oke, kalau udah paham, kita coba buat contoh. Ya, kalian buat contoh seperti biasa ya. Kalian buat contoh di chat, ntar aku coba bantuin mana tahu ada yang salah. Coba di chat. Aku kasih waktu 2 menit aja lah, nanti kelamaan dapatnya. 2 menit ya, berarti dari sampai jam 8.22. Ayo coba dari sekarang. Buat contoh kalimat seperti yang bumpo 1. Pakai kore, sore, are. Oke, kore wa kagi desu. Oke, betul ya, Bang Kak Renita. Kore wa kagi desu. Lanjut. Ada lagi? Ayo. Waktu berjalan. Ada lagi? Kore wa ketai desu. Nah, itu Kak Najwa, wa-nya pakai huruf H ya, bukan pakai huruf wa. Kore H gitu. Kalau nulisnya, tapi kalau bacanya kore wa. Kalau misalnya belum paham yang bagian itu, nanti lihat di YouTube bagian yang tata bahasa bab 1. Itu dipelajarin. Kalau ketinggalan materi, lihat di YouTube-nya ya. Bisa lihat di YouTube-nya. Kore wa meshi desu. Oke, betul Bang Zidan. Sore wa kuruma desu ka? Oke, mantap. Lagi? Ada lagi? Ada? Kore wa teburu desu ka? Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ini waktu udah habis. Kita lanjut ya ke submateri yang kedua pada bab 2 ini. Yaitu kono kata benda, sono kata benda, anu kata benda. Nah, seperti aku jelaskan yang
kosakata sebelumnya bahwasannya kalau yang bagian no 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 itu dia harus ada temennya ya. Harus ada temennya di kata bendanya. Di setelah sono kononya itu. Penjelasannya adalah jika menerangkan kata benda dipakai kono, sono, dan ano. Nah, jadi kata sono, kono, sono, dan ano ini adalah menerangkan kata benda. Kata tunjuk yang menerangkan kata benda seperti itu. Jadi harus ada benda di sebelahnya. Kalau nggak ada, kita pakai yang kore sore are, cuma menunjuk aja. Tapi kalau mau menjelaskan benda tersebut, benda yang ditunjuk, maka pakainya yang no, yang kono, sono, ano, begitu. Contoh yang pertama, cara bacanya gimana? Kono hong wa watashi no desu. Wis, mantap. Kono hong wa watashi no desu. Buku ini punya saya, gitu ya. Bentar, aku coba coret. Jadi ngartikan dari sini. Buku ini gitu. Kayak aku bilang kemarin kan. Biasa aku tuh ngartikan dari partikel wa ke belakang mundur. Udah habis mundur. Baru lompat ke paling belakang sebelum des. Mundur lagi sampai ke setelah partikel wa gitu. Ngartikannya gitu. Jadi kono hong. Buku ini gitu. Mundur ya. Buku ini. Baru lompat kemari. Milik saya. Sini ya. Jadi buku ini milik saya atau punya saya atau kepunyaan saya kan sama artinya. Gitu ya. Jadi dia itu menjelaskan bukunya. Ada kata benda yang dijelaskan, makanya dia pakai yang kono. Nah, gitu. Kalau misalnya mau diubah bisa sebenarnya gini. Kore wa watashi no hong desu. Kore wa watashi no hong desu. Ini adalah buku saya. Itu juga bisa dirubah kayak gitu. Artinya sama, cuman pemakaian kata tunjuknya berbeda. Karena kalau di kore itu, korenya jadi kata bendanya, jadi topiknya. Kalau yang ini, karena dia menjelaskan kata benda, maka dia itu memakai kono. Kono hongnya yang menjadi topiknya. Begitu. Oke, lanjut. Di bawahnya, contoh kedua apa? Ano kata wa Ano kata wa donata desu ka? donata desu ka? Oke. Ano kata wa donata desu ka? Siapakah beliau? Jadi ketemu lagi nih yang kayak tadi ya. Ini ada kata tanya, ini ada bentuk kalimat tanya, maka ini nggak diartikan langsung. Kata ano kata orang itu ya, gini. Orang itu siapa gitu. Orang itu siapa? Atau boleh juga sih siapakah beliau juga boleh. Tapi kalau secara ngartikan percaranya gitu kan, itu kayak gitu. Orang itu siapa gitu. Siapakah beliau juga boleh. Oke. Nah, jadi topiknya di sini adalah si anokata. Topiknya adalah anokata. Kalau diubah ke are, arewa dare donata. Dore. Kayaknya nggak bisa sih. Kayaknya memang pakai kalau kata itu dia harus temannya anu. Jadi anokata, itu gitu ya. Anokata wa donata desu ka. Jadi topiknya itu adalah si anokata. Ya. Jadi karena si katanya itu mau dijelaskan ya, si katanya itu mau dijelaskan, maka dia memakai ano. Gitu. Ano kata gitu. Maka si ano itu menjelaskan si katanya, menunjuk ya. Mau menunjuk dan menjelaskan atau menerangkan si katanya, makanya dia pakai ano. Gitu ya. Jadi ano tuh jangan salah, dia itu harus ada temennya di sebelahnya baru bisa pakai yang no 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 gitu. Oke, lanjut. Kalau gitu udah paham belum? Biar kita buat latihan seperti biasa. Wakarimasu ka? Hai, wakarimashita. Ada yang nggak paham? Wakarimashita. Oke, kalau udah paham, seperti biasa, coba buat contoh kalimatnya. Yang pakai no 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 no, kono ano sono. Tapi tadi banyak udah paham, nggak banyak juga yang ngechat ya. Takutnya nih yang nggak ngechat, malah mereka nggak paham tapi takut malu gitu. Jangan malu-malu nanti malah mati nggak paham. Kono baku wa watashi no mono desu. Oke, mantap. Ada lagi? Sono suke wa tipo itu tipo. Kak Renta tipo itu. Watashi kan? Sono suke wa watashi no desu kan? Iya, tipo. Ada lagi? Yang lain? 2 menit ya. Sampai jam 8.28. Ano kuruma wa Tanaka-san no desu. Oke. Ada lagi?
Kono toko sei. Apa tuh? Dansei. Oh. Kono dansei wa dare desu ka? Oke, betul. Lanjut. Kono kawan wa dare no desu ka? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, sono seifuku wa dare no seifuku desu ka? Nah, itu juga boleh ya. 2 kali disebutin pun boleh juga. Kalau dihilangkan seifukunya juga boleh. Dare no desu ka aja juga boleh kan? Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, baik kita lanjut. Hitung ya. 1, 2, 3. Nah, untuk Bang Fajar Imawan, kalau memang belum hafal hiragana katakana, kalau misalnya ketinggalan kelas, kan bisa lihat YouTube kita. Nah, jadi abang bisa belajar dari YouTube juga. Ya, sama kayak gini, video zoom-zooman. Kalau misalnya nggak paham, tinggal tulis di komentar, gitu kan. Jadi bisa ngejar materi kita, gitu. Oke, lanjut. Kalau gitu ke submateri yang ketiga, ada so des ya. So des. Dalam kalimat nominal yang menanyakan positif atau negatif, sering digunakan so terhadap jawaban positifnya, jawaban positif ya, dan dapat menjawab dengan hai so des gitu. Nah, terus contohnya, coba masuk ke contohnya dulu, nanti soalnya ada pengecualian di bawah. Coba contoh yang pertama, cara bacanya gimana? Sorewa jisho. Sorewa jisho desu ka? Sorewa Lagi bawahnya. desu ka? Hai, so desu. Hai, so desu. Hai so des. Oke. Apakah itu kamus sorewa jisho desu ka? Apakah itu kamus? Hai so des. Ya, betul. Jadi so itu dipakai untuk bentuk negatif ya, jawaban yang negatif jawaban yang positif maksudnya, jawaban yang positif. Jadi kalau artinya sih kemarin kan begitu ya. Ya, begitu. Mungkin gitu artinya. Betul juga boleh. Ya, begitu gitu. Jadi jawabannya tuh harus yang mengiyakan gitu, positif. Jadi bukan kalau negatif tuh kan yang kayak misalnya ini apakah ini kamus itu? Tidak, ini bukan kamus. Nah, itu negatif kan? Kalau Apakah dia mengiyakan. Nah, gitu. Makanya kalau misalnya dia mengiyakan itu bisa pakai yang ini aja, hai so desu. Nggak usah pakai hai korewa jisho desu gitu. Kalau kemarin itu kan kita bilangnya gitu kan. Sorewa jisho desu ka? Hai, korewa jisho desu kan gitu. Nah, kalau ini nggak perlu lagi diulang jisho-nya, tinggal tambahkan aja langsung hai so desu gitu aja. Hai so desu. Nggak usah pakai jisho lagi. Gitu ya. Oke, coba belum. Aku baca dulu. Untuk bentuk negatif tidak lazim menjawab dengan so, tetapi sebagai gantinya digunakan chigaimasu atau artinya bukan gitu. Atau menyatakan jawaban yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia negatif gitu ya artinya, apakah ini kamus? Bukan, ini bukan kamus gitu. Itu kan negatif tuh. Nah, dia nggak bisa pakai so, agak kurang lazim katanya kan. Jadi pakainya atau gantinya adalah chigaimasu. Yang artinya adalah bukan gitu. Bukan ya. Ataupun menjawab dengan jawaban yang sebenarnya, misalnya apakah ini kamus? Bukan, ini adalah buku. Nah, gitu. Jadi tetap pakai bukan, tetap pakai iye, tapi dia tuh jawabannya bukan chigaimasu, tapi membenarkan jawaban yang sebenarnya, memberikan jawaban yang sebenarnya gitu. Misalnya apa? Ini apakah ini kamus? Bukan, ini bukan buku. Berarti yang sebenarnya adalah buku gitu. Oke, contoh yang pertama gimana? Sorewa minasan no desu ka? Sorewa Iye. minasan Iya, bawahnya lagi. Iye chigaimasu. Iye. Iye chigaimasu. Iye chigaimasu. Sorewa minasan no desu ka? Iye. Iye chigaimasu. Iye chigaimasu. Oke. Apakah itu punya saudara Miller? Itu punya saudara. Dari sini. Dari sini. Kalau misalnya ngartikannya kayak aku ajarin juga boleh, bisa sih. Itu apakah punya saudara Miller? Bisa juga artinya kayak gitu, cuman biar lebih enak kan kita biasa kata tanya di awal ya, apakah gitu. Makanya lebih enak pakai apakah aja. Apakah itu ya? Apakah itu milik saudara Miller atau punya saudara Miller gitu kan? Nah, maka jawabannya dia iye chigaimasu. Kayak tadi nih. Iye chigaimasu, tidak atau bukan gitu. Tidak, bukan gitu. Iye chigaimasu. Iye chigaimasu gitu ya. Oke, coba yang nomor 7. Contoh yang ke-7 itu apa cara bacanya?
Sore wa Sore wa. shabu. Sore wa. Hiru desu ka? Iye. Kaku. Iye. Bolpen Iye. desu. Iye. Boru Pulpen desu. Oke. Sore wa shabu pensil desu ka? Iye, boru pen desu. Apakah itu pensil isi ulang? Nah, mungkin karena bentuknya mirip tuh ya. Karena bentuknya mirip, jadi dia nanya tuh itu apakah itu pensil isi ulang gitu? Apakah itu pensil isi ulang? Oh, ternyata bukan. Iye, boru pen desu. Oh, ini adalah pulpen gitu. Jadi Iye. karena dia udah menyalahkan, tapi nggak sepenuhnya menyalahkan, cuman menyangkal aja, tidak gitu. Lalu dia membenarkan jawabannya dengan bahwasanya itu adalah pulpen. Gitu. Bukan, itu adalah pulpen, gitu ya. Jadi dia membenarkan, boleh Iya. pakai iye chigaimasu ataupun dengan pakai iye juga, tapi setelahnya membenarkan jawaban, gitu. Oke. Berapa? Paham? Wakarimasu ka? Hai, Hai, wakarimashita. wakarimashita. Hai, so desu ne. Kata. Oke, kalau begitu langsung seperti biasa buat contohnya. Contohnya kalian boleh mau yang pakai hai so desu, mau yang pakai iye chigaimasu, mau yang pakai iye membenarkan, terserah. Satu contohnya, coba buat di chat. Sorry. Oke, desu. Oke. Kalian jawabannya kalau bisa tuh buatnya sekalian jawabannya gitu, di sebelahnya atau di bawahnya. Jadi nggak terpisah gitu. 3 menit aja, 3 menit, soalnya agak panjang ya. Anata wa sensei desu ka? Iye, isa desu. Oke. Ada lagi? Iya. Jadi ini bukan fokus ke sore korenya ya. Ini fokusnya nggak ke sore tapi ke bagian yang todesnya sama chigaimasu-nya. Oke desu ka? Ya, bisa sih sebenarnya. Itu hoki apa artinya? Hoki. Kore wa kuruma no jashi desu ka? Kalau bisa sekalian jawabannya Bang Zelan, biar nggak terpisah nanti di bawahnya. Soalnya kan yang lain juga mau jawab. Sore Sore wa. wa sumaho desu ka? Hai, so desu. Oke, lagi. Sore wa ketai. Ketai ya? Keta apa ketai? Bang Zidan. Sore wa keta desu ka? Iye, chigaimasu. Oke. Ada lagi? Oke. Siapa lagi? Masih ada 1 menit lagi. Yang mau jawab, yang mau buat contohnya. Ada? Oke deh, kalau nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ke sub materi yang terakhir kayaknya, soalnya waktunya tinggal 10 menit. Untuk yang terakhir adalah K dan K. Jadi ada 2 kalimat tanya, bentuk kalimatnya ada 2 gitu ya. Jadi nggak perlu diulang lagi topiknya, cuman pakaikan partikel K. Nih, aku jelasin dulu. Dengan kalimat tanya ini memberikan pilihan yang lebih dari 2, kemudian lawan bicara memilih yang benar. Untuk jawabannya tidak dibubuhi hai atau iye, tetapi menyatakan langsung kalimat yang dipilih. Oke, contohnya langsung. Coba contoh yang cuma 1 ya contohnya. Contohnya apa, gimana cara bacanya? Korewa. Nan desu ka? Kyu. Kore wa nan desu ka? Mana desu? Iya. Kyu desu Sore ka? wa kyu desu Nana desu ka? ka? Nana desu ka? Bawahnya? Kyu desu. Nana desu ka? Kok Nana? Q. Kyu desu. Kyu desu. Jadi nggak pakai korewa. Q tipe Q. Oke. Korewa Q desu ka? Nana desu ka? Kore wa Boleh kore. Q desu ka? Jadi boleh pakai Korewa. ya. Korewa Q desu. Nah, cuman di sini kan disingkat aja karena kan korewa itu kan udah tahu di awalnya. Jadi dihilangkan langsung sama mereka. Korewa Q desu ka? Nana desu ka? Q. Nana desu ka? Apakah ini 9 ataukah 7 gitu? Apakah ini 9 atau 7? Oh, ini 9 gitu. Jadi nggak pakai hai korewa
Q desu itu nggak pakai hai atau ie-nya, langsung aja. Kalau mau pakai korewanya lagi boleh, tapi jangan pakai hai-nya lagi ya. Langsung korewanya aja, korewa Q desu gitu aja, nggak pakai hai atau ie-nya. Itu cuman disuruh pilih aja salah satunya. Jadi mau lebih dari 3 juga boleh, lebih dari 2 juga boleh. Korewa misalnya Q desu ka, nana desu ka, hachi desu ka, san desu ka, semua lah dibilang misalnya. Cuman tambahkan deska-deskanya aja. Jadi karena korenya itu sama ya. Jadi kan dia tuh nanya nih, korewa Q desu ka, nana desu ka. Kalau dipisah mungkin korewa Q desu ka, korewa nana desu ka, kan panjang banget tuh. Makanya korewanya dihilangin langsung boleh. Tinggal tambahkan aja deska-deskanya di belakang gitu. Atau kalau misalnya nggak angka, korewa kuruma desu ka, densha desu ka, hikoki desu ka, mune desu ka, gitu ya. Jadi tinggal ditambahkan deska-deskanya aja. Ya kalau bisa tuh topik yang ditanyakan sejalur lah sama pembicaraan. Jangan pula nanyanya yang pembicaranya mobil nanyanya yang lain gitu. Misalnya korewa kuruma desu ka, uchi desu ka, kan mobil sama rumah itu kan nggak ini ya, kayak jauh banget pembahasannya gitu. Jadi kalau bisa sejalur aja gitu pembahasannya. Nah, jawabannya langsung ya, dipilih salah satu dari yang dikasih tanya itu. Kayak tadi misalnya kuruma desu ka, desa desu ka, jitensa desu ka, kamu pilih salah satunya dari pilihan jawabannya itu. Langsung aja korewa jitensa desu atau langsung jitensa desu gitu. Tinggal pilih dari salah satu jawaban yang udah dikasih. Salah satu pilihan yang udah dikasih. Gitu ya. Oke, wakarimasu ka? Udah paham? Mos. Hai, wakarimashita. Yang lain udah paham belum? Ini kalau belum paham jangan diam-diam. Malah makin nggak paham takutnya. Kalau nggak paham tanya aja. Hai, wakarimashita. Oke, kalau udah paham seperti biasa, buat contohnya di chat biar aku coba lihat. Korewa tabimono desu ka, nomimono desu ka. Oke, mantap Bang Ali. Ada lagi? Ya, ada yang mau tanya Bang Zainal? Apa tuh? Bang Zainal Ahmad ada yang mau tanya? Zainal. Ada? Oke. Lanjut dulu ya. Arewa techo desu ka? Noto desu ka? Techo desu. Oke, mantap. Kak Denita lanjut. Kote wa hon desu ka? Jisho. So-nya pakai SHO ya buatnya. SHO baru U. SHO. Jisho desu ka? Jawabannya apa tuh Bang Sandi? Kasih jawabannya juga lah. Udah? Ayo, ada yang lain? 2 menit lagi. Kode, oh. Yang lain mana yang lain? Kok belum pada muncul? Apa nggak paham? Kalau nggak paham tanya loh. Takutnya nih diam-diam, nggak ngechat, nggak nanya, nggak ngomong, nggak paham takutnya. Arewa ketai desu ka, tepu desu ka, tepu desu. Oke, mantap. Lanjut, ada lagi? Tapi kalau salah kan diperbaiki. Ini karena benar makanya nggak ada komentar. Arewa, nanda Korea. Tokyo. Apa tuh Bang Zelan? Onten. Futsu. Futsu sama? Arewa futsu desu ka? Kyuko desu ka? Kyuko te. Kyuko apa? Futsu sama Kyuko. Kyuko? Kereta api biasa sama yang lebih cepat. Oh, itu maksudnya. Kereta api lebih cepat. Paham. Oke. Lanjut Bang Fajar. Korewa kuruma desu ka? Satu lagi pilihannya mana? Itu dia 2 pilihan ya, jangan satu doang. Kan ini kan materinya yang 2 pilihan. Kuruma sama apa gitu. Baru jawabnya kuruma.
Kore wa enpitsu desu ka? Borupen desu ka? Terus jawabannya Kak Dai? Oke, borupen desu. Ada lagi? Kalau nggak ada, biar kita lanjut. Udah habis ya kayaknya. Penutupan berarti siapa ini? Ada lagi? Kita agak lamain deh kalau gitu. Sampai 1 menit lagi aja. Biar sekalian langsung penutupan. Kalau nggak ada. Ayo. Yang lain mana yang lain? Ada? Garing nih, garing. Oke deh kalau nggak ada, nanti kelamaan pula garingnya. Oke, kalau nggak ada, udah habis ya kayaknya. Jadi kita minggu depan apa besok ya? Karena ini nggak ada kelas ganti juga. Kalau misalnya sempat, kita nanti buat part 2-nya itu di hari Jumat aja. Hari Jumat yang di part 2-nya itu kita lanjutin materi ini biar selesai ya bab 2-nya. Biar minggu depan kita lanjut bab 3. Gitu. Oke deh kalau gitu. Ja, kono jugyo wo wari oshimai desu. Oshimai desu. Ja, otsukaresama deshita. Otsukaresama deshita. Otsukare-sama deshita. Otsukaresama deshita. Arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Hai, do itashimashite. Kochira koso. Ja, kono jugyoを終えたいと思います。じゃあまた明日ね。Hai, matashita. Garing ya ujungnya. Biasa Oyasumi nasai. belum. Aku masih ada kelas lagi. Kamu aja yang oyasumi nasai. Oyasumi nasai.